tak pindah dulu. Masalahnya di mana coba? Ini yang pertama saya ini kan fokus pertamanya itu tentang persyaratan permohonan asal usul anak gitu. Setelah keluarnya putusan MK nomor 46 gitu. Kemudian yang saya tanyakan itu yang pertama, secara khusus dokumen atau bukti apa saja yang dilampirkan pemohon untuk membuktikan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya sesuai amanat putusan MK nomor 46 itu. Ini ya, secara khusus perkara itu sebenarnya kan tidak ada perkara khusus, perkara khusus ya. Ini perkara jalan saja seperti apa adanya ya. Soal nanti pembuktian, karena ini perkara perdata ya, berarti kan yang berkepentingan pihak ya, jadi bukan kok majelis, bukan jadi pihak mau buktikan apa yang dia buktikan ya, gitu ya. Soal kaitannya yang perlu dipahami, karena ini perkara volunter ya, permohonan ya, tidak ada lawan, berarti itu sebenarnya lebih apa ya, lebih mudah. Nah, lebih mudah pemeriksaannya, karena otomatis kalau tidak ada lawan kan tidak ada yang bantah, nggak ada ya, karena berjalan lurus saja. Berjalan lurus saja, tapi tentunya tetap ada bukti-bukti yang memang harus disampaikan. Yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya di sini karena perkara volunter. Ada yang lawan kan? Ya. Untuk buktinya apa saja itu yang dilampirkan pemohon? Untuk kasus ini ya, kasus sekarang ya, kasus ini karena ini kan sudah saya bilang ya, ini perkara volunter dan diantara alat bukti itu ada namanya bukti pengakuan. Ya. Itu yang tentunya menjadi landasan awal sebenarnya. Ya tentunya pengakuan juga tidak bisa mentah-mentah kita terima, tidak sepanjang itu tidak bertentangan dengan norma ya. Berarti kan bisa kita terima. Berarti kan sama-sama mengakui bahwa itu sudah kayak anak. Para pemohon kan pemohonnya dua, ayah dan ibu kan gitu. Nah ini memang sudah mengakui bahwa itu sudah anak. Dan untuk perkara asal usul tentunya yang kita periksa dulu adalah di adanya pernikahan. Karena yang namanya asal usul kan berarti untuk mengetahui status anak itu ya. Asal usul anak berarti untuk mengetahui asal usul anak itu, status anak itu anak sahkah atau anak di luar pernikahankah atau anak di luar nikah atau anak zina, kan gitu ya kategorinya. Jadi itu sebenarnya larinya ke sana. Masing-masing punya punya definisi atau punya pengertian masing-masing. Anak sah itu apa? Anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Ini pasalnya begitu ya undang-undangnya. Nah, kemudian ada lagi anak di luar pernikahan. Nah, ini barangkali yang dimaksudkan oleh undang-undang putusan MK itu ya. Sasaran MK kan di situ memang bisa. Kalau yang anak sah jelas ada problem kan, anak yang sah tentunya bisa secara otomatis ya bisa mendapatkan, karena dengan bukti pernikahan orang tuanya ya, dia mendapatkan perlindungan hukum. Ya, karena memang dia taat hukum kan gitu gambarannya kan. Orang taat hukum maka dia akan mendapatkan perlindungan hukum ya, karena menikah secara sah, mengikuti formil materinya sudah sah ya. Negara pun juga diikuti aturan mainnya dengan mencatatkan pernikahannya. Berarti kan no problem kaitannya dengan anak sah tadi ya, dari pernikahan yang sah ya. Anak yang jadi masalah itu justru yang anak di luar
di luar nikah, ya, pengertian nanti itu anak di luar nikah itu kayak apa? Iya. Gitu ya, kita memahaminya bahwa di luar nikah itu yang makanya itu nanti konsentrasi majelis pemeriksaannya kan di pernikahannya itu, pernikahan orang tuanya itu gimana, bener enggak? Iya. Untuk kasus ini Iya. kan sudah jangan baca tuh ya, Sudah Ibu. sudah gimana Ibu? Nah, ada yang saya pertanyakan juga Ibu. Ini di pertimbangan tentang asal usul anak itu di awal itu dituliskan sama-sama laki-lakinya duda, yang perempuannya janda. Kemudian saya baca lagi di bawahnya itu di pertimbangan asal usul anak itu menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa pada waktu akad nikah sirih pemohon 1 berstatus duda, sedangkan pemohon 2 masih terkait tali pernikahan dengan titik-titik. Maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1. Itu dia, itu makanya proses pemeriksaan perkara Mas ya. Di proses itu setelah majelis menggali bagaimana dulu pernikahannya, maka saya di awal bilang ya, ini fokus majelis adalah di intinya adalah di pernikahannya itu, bagaimana pernikahannya itu benar enggak? Karena ini jelas bukan pernikahan yang tercatat kan? Kalau tercatat oke, karena tidak tercatat maka yang kita gali adalah pernikahan itu benar enggak? Ternyata di proses meskipun di permohonannya duda dan janda itu ya, di prosesnya sebelum masuk pembuktian menyatakan bahwa ketika itu si istri atau si pemohon 2 memang sudah lama berpisah dengan laki-laki siapa itu ya, memang tapi belum bercerai dan baru bercerai di tahun 2024. Nah itu setelah majelis menggalinya. Kemudian dari keterangan pihak sendiri seperti itu dibuktikan dengan saksi, memang ketika menikah pemohon 2, kalau pemohon 1 oke, bercerai ya, ada keceraiannya enggak itu situ buktinya? Enggak ada. Enggak ada Ibu. Ya kalau pemohon 2 memang mengaku masih terikat saat itu belum bercerai lah, belum bercerai. Namanya cerai. Ya, namanya cerai itu bukan hanya diucapkan ya. Tapi cerai itu yang dianggap cerai itu adalah yang dilakukan di depan sidang. Nah, ini baru bercerai di tahun 2004. Padahal pernikahan sirinya kan di 2023. Nah, maka pernikahan yang seperti ini berarti kan dia posisinya masih belum bercerai. Kalau belum bercerai otomatis berarti masih status istri orang. Nah, itulah makanya itu bukan tiba-tiba ini ya. Tapi fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan pemohon 2 yang menyatakan masih belum bercerai di pengadilan, kemudian dikuatkan dengan 2 orang saksi bahwa memang sudah lama bersisa, tapi bercerainya di tahun 2024. Nah, maka itulah yang menjadi fakta bahwa masih terikat perkawinan. Nah, pernikahan yang macam ini kan haram hukumnya. Nah, oleh karena itu maka sesuai dengan amanat putusan MK itu untuk melindungi hak anak, bisa tahu orang tuanya ya, maka perlindungan yang bisa didapatkan adalah dengan dinyatakan sebagai anak biologis karena dia sudah mengakui bahwa, sehingga DNA pun juga enggak, menurut majelis sudah enggak lagi kan. Berarti selain bukti surat tes DNA itu enggak dibutuhkan lagi. Saya kira enggak kan untuk perkara ini lah ya, karena kan meskipun dinyatakan sebagai anaknya, dia juga sudah mengakui sebagai anak. Cuma saja karena itu bukan dalam pernikahan yang sama kan tidak bisa loh dinyatakan sebagai anak sah, tetap lah ya. Jadi tetap tidak menyalahi pasal yang menyatakan bahwa anak sah adalah dalam pernikahan yang sah, tapi anak itu juga mendapatkan perlindungan dengan ditetapkan sebagai anak biologis.
gampangane ringkese seperti itu. Nggih. Berarti untuk anaknya itu nasabnya ke bapaknya tetap ibu. Ya? Nasabnya Tetap ibunya loh. Anaknya kan tetap anak biologis toh. Oh, anak Nah, biologis. itu kan di amarnya kan anak biologis kan, bukan anak sah kan. Nggih. Nah, Berarti binya saya tetap memang ke hanya ibu. secara biologisnya saja dia Oh, nggih. Nggih. tahu bahwa oh bapakku kayak ini. Tapi secara hukum tetap, secara hukum tetap hukum ya. Nggih. Gampangannya kemanusiaannya saja lah bahwa tahu itu ayahnya. Nggih. Tapi yang namanya itu apa, tindakan pernikahan macam itu kan tidak benar toh. Nggih. Nah, itu makanya hubungan macam itu tidak benar sehingga melahirkan anak. Oke, tetap semua jalurnya tetap. Nggih. Untuk nafkahnya tetap mendapatkan apa enggak ibu? Nah, seperti kasus-kasus seperti ini kan memang orang tuanya sudah berkehendak kan sebenarnya. Maka saya bilang tadi ini perkara volunter, tidak ada lawan. Sama-sama menghendaki bahwa diakui bahwa itulah anakku. Jadi kan sebenarnya tidak ada persoalan, cuma secara apa ya, manusiawinya di aspek kelahirannya nanti loh itu istilahnya, nanti aspek kelahirannya bahwa anak juga punya ayah loh kan gitu. Saya kira kalau soal nafkah tidak ada persoalan, nyatanya dia memohon untuk ditetapkan sebagai anaknya kan itu. Yang bermohon lu dia enggak. Jadi makanya DNA pun itu kan tidak penting di dalam hal ini sebenarnya untuk. Kemudian fokus 2-nya itu saya pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pada perkara nomor 860. Yang pertama itu dalam perkara nomor 860, fakta hukum apa yang paling dominan sehingga meyakinkan majelis hakim untuk mengabulkan atau menetapkan asal usul anak itu. Yes, itu sudah terbukti sebagai anak mereka berdua, cuma jalurnya aja yang jalur biologis tadi kan. Jadi maksudnya tidak ada hal yang lain. Sudah terbukti kan, memang terbukti itu anak dua orang ini, cuma jalurnya aja yang bukan jalur sah kan gitu ya. Kemudian bagaimana majelis hakim mengonstruksikan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya dalam perkara ini? Apakah murni merujuk pada putusan MK atau dikombinasikan dengan pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam? Saya kira kalau di pertimbangan itu sudah mengupas bahwa oleh karena anak itu terbukti lahirnya karena hubungan saja, namanya hubungan tapi hubungan yang tidak benar menurut syar'i, ya. Tapi, itu berarti kajian kan tetap memakai hukum syar'i. Tapi juga pada undang-undang perlindungan anak. Nah, yang itu pun diberikan peran oleh putusan MK tadi ya, bahwa anak itu perlindungan anaknya kan di situ. Itulah makanya dia tetap ditetapkan sebagai anak. Ya, anak dari laki-laki itu perlindungan anaknya. Untuk kendala yuridisnya yang ditemui saat pemrosesan perkara nomor 860, mengingat status pernikahan orang tuanya adalah nikah siri, itu bagaimana ibu kendalanya? Apakah ada kendala atau tidak? Saya kira ya, kalau perkara itu tidak biasa-biasa saja, enggak ada, karena itu tadi saya bilang ini perkara volunter, orangnya yang mau loh ya, dan tidak ada bantahan dari pihak lawan karena tidak ada lawan, sehingga nggak ada kendala. Iya, saya kira tidak masalah. Kalau yang produk gini biasanya kan sudah ada akte kelahirannya mas, anak seorang ibu. Cuma kan ini orang yang merasa bahwa saya lo ayahnya kan gitu ya.
Maka saya juga inginlah anak itu juga dicantumkan ayahnya, maka nanti perbunya bisa catatan pinggir itu catatan pinggir bahwa ayahnya adalah ini. Ya. Tidak sebagaimana apa namanya akte kelahiran yang anak sah itu. Mungkin teman bisa kalau ingin tahu mungkin bagaimana produknya akte kelahiran anak yang ditetapkan sebagai anak ini di hari ini, mungkin bisa teman kalau pengen maksudnya lebih berkembang anunya ya kayak apa sih akte kelahiran anak-anak yang ayahnya hanya biologis saja itu kayak apa akte kelahirannya? Oh itu ada perbedaan itu? Mestinya beda toh. Karena kalau akte kelahiran yang wajar kan adalah anak pertama pasangan suami istri atau anak pertama ayah bernama ini, ibu bernama ini kan gitu. Makanya kalau sampai ingin lebih ada lagi kayak apa yang akte kelahiran anak ini kan ya bisa karena sejujurnya saya sendiri aktenya masih ke ibu, tidak atas nama anak bapak. Benar. Terus kasusnya belum pernah asal usul. Kebetulan bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Tidak ada. Karena belum pernah mengajukan anak asal usul. Belum. Kan bisa ngajukan ibunya yang ngajukan. Itu harus ada itu apa? Surat nikah. Surat nikah. Sudah punya sekarang? Belum. Ibunya enggak punya surat nikah? Enggak. Sampai sekarang? Kasusnya 1-2 karena dulu nikah siri ibu sama bapak nikah siri. Kemudian sampai sekarang nggak ngurus surat nikah itu. Berapa bersaudara? Kebetulan saya sendiri. Bersaudara dan banyak nikah siri. Berarti yang harus dibutuhkan itu ya Bu, surat nikahnya juga. Berarti kembali lagi ke isbat nikah itu Ibu. Bukan isbat nikah, rata-rata orang gini kan nikah siri Mas. Biasanya kan terus nikah. Kan dia kan tidak punya buku nikah. Padahal dia kan butuh perlindungan ya dengan anunya itu. Maka biasanya yang begini ini setelah nikah. Berarti sudah punya surat nikah itu? Sudah punya. Cuma nikahnya kan berikutnya, tapi kan duluan lahirnya anak. Iya. Ya mau pakai jalur isbat nikah atau nikah baru, nah, bisa saja. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kalau jalur isbat biasanya ada yang jalur isbat. Itu kan karena memang rata-rata kalau begitu memang betul-betul murni ya maksudnya pernikahannya memang terpenuhi syarat rukunnya. Biasanya orang berani kalau isbat. Tapi kalau nikah ulang kasus seperti kasus ini kan memang tidak benar toh. Nah, maka kalau tidak benar kan kalau isbat pun kan jelas tidak mungkin dikabulkan ya. Nah, maka pakai jalur jalur nikah baru. Berarti kan dia memang sudah suami istri, tapi persoalannya punya anak yang nggak bisa dinasabkan kepada ayahnya kan. Di sini nama pemohonnya itu disamarkan gitu. Ini nanti saya lampirkan di skripsi saya boleh untuk kayak pertimbangan hakim kenapa hakim menetapkan dan mengabulkan perkara ini. Itu apakah pertimbangan yang ada di putusan ini bisa saya masukkan ke skripsi? Kalau putusan kan sudah bukan milik saya, milik pengadilan ya. Apakah itu secara keilmuan bisa langsung zaman comot ngambil atau harus perlu izin ke pengadilan? Ya, kalau sehingga bukan saya yang berikan izin karena ini bukan milik saya lagi, meskipun saya sebagai ketua majelis ya. Tapi kalau sudah keluar berarti bukan milik saya lagi, tapi milik institusi ya.
Makanya secara akademik atau secara keilmuan bisakah? Monggo saja. Ya. Kayak secara keilmuan bisakah langsung mengambil mencomot seperti putusan seperti ini langsung untuk ekspos sebagai kajian. Ya, makanya dengan bisa konsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Ya. Kalau harus ada izin, ya monggo. Izinnya kan ke pengadilan bukan ke saya lagi. Ya. Kalau tidak ya monggo. Maksudnya itu masih sudah ranah kesananya ya, karena itu sudah bukan milik saya lagi ya. Ibu izin dokumentasi gitu. Monggo. Ya, bukti lampiran juga. Calon sarjana. Amin. Amin. Siapa pembimbing Mas? Pembimbing Skripsi. Ibu Dwi Ari Kurnia. Dr. Dwi Ari Kurnia. Kebetulan saya kan pernah di sini juga Ibu. PPL di sini. PPL di sini. Oh, terus dapat ini ya? Sebelumnya saya tanya-tanya ke Pak Herman. Pamongnya Pak Herman. Pamongnya Pak Herman. Banyak sini kasus-kasusnya. Tahun berapa PPL? 2024. Ini perkara tahun berapa ya? Ini 2025 kalau nggak salah. Putusannya. 2025 ya? Iya, baru berarti 2025. Oh iya kemarin Pak Irwan tanya. Ada Bu, oh iya punya itu saya barusan putus. Saya tanya ke Pak Hilman yang ada berdasarkan putusan MK-nya Ibu. Sebelumnya itu nggak ada. Nah setelah saya cari, oh ternyata di sini menggunakan pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dari putusan MK itu. Ya, itu sebenarnya memberikan keram. Namanya kalau dulu belum ada ini, kalau berarti bukan anak ya tidak bisa kan seperti sekarang kan terakomodir semua ya itu. Itu perlindungan terhadap anak ini sehingga mendapatkan perlindungan melalui jalur seperti ini kan bisa. Bisa dimintakan maksudnya. Nah itu meskipun hanya garis biologis itu loh tadi. Ya itu sebenarnya itu di situ titiknya di situ. Berarti ada perbedaan sebelum keluarnya putusan MK ini? Sepertinya sih begitu ya. Kalau dulu yang namanya anak gampangannya, kalau anak yang enggak, kan gampangannya bisa disebut anak zina kan ya, karena tidak terpenuhi ya. Karena itu sudah tidak terpenuhi syarat pernikahannya kan sudah tidak terpenuhi ya. Baru nikah karena masih terikat dengan orang lain lah berarti kan. Poliandri kan tidak dibenarkan dalam agama kita. Makanya ini sebenarnya waktu ada sedikit karena kelarinya kepada perlindungan anak tadi. Tapi ya hanya sebatas itu ya, sebagai gampang diakoni lah. Berarti kalau masalah soal akibat hukumnya soal wali nikah itu ya nanti sudah kembali lagi ke hukumnya lah. Soal warisan apa. Kalau di aku ya apalagi anak angkat saja, yang anak orang lain saja bisa dapat jalur wasiat wajibah lah ya. Misalnya sepanjang kali seperti ini kan sebenarnya tidak ada sengketa, tidak ada karena volunteernya. Mungkin cukup dulu sampai situ Ibu. Semoga saja.